Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Linus Epianus Amatian, NIM 20120116. Baik, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang belajar menggunakan bahasa JavaScript atau SCMA Script 6. Node.js adalah lingkungan atau kode-kode ditulis dalam bahasa program JavaScript. Oleh karena itu, menggunakan Node.js harus memahami aturan cetak-cetak berikut di JavaScript modul ini. Akan membahas cetak-cetak tersebut. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan JavaScript standar yang dikenal SCMA Script 6. Standarisasi dilakukan tahun 2009, dikenal SCMA Script 5. Proses standarisasi pada JavaScript dilakukan SCMA internasional dalam SCMA Script 6. JavaScript telah mengalami yang berupa fitur-fitur baru seperti didukung parameter opsional di dalam fungsi interpolasi, variabel di dalam string yang terdiri dari beberapa baris, mendefinisikan kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar SCMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode diametrikan menggunakan terminal RPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis di dalam JavaScript perlu disimpan dalam file dengan situasi.js. Misalkan hello.js, server.js, ram.js. Untuk menggunakan program JavaScript, kita dapat menggunakan text editor apa saja. Bisa juga kita menggunakan aplikasi, IDE, Intergrid, Development, Interfragment. Untuk JavaScript misalnya, atau Visual Studio Code, Breakcode, dan lain-lain. Untuk menggunakan Hello World, di dalam JavaScript, menjalankan text editor. Lalu, tuliskan kode berikut. Masuk aplikasi Studio Code. Kita masuk ke aplikasinya. Ya, di sini. Ya, sabar. Ya, kita masuk ke aplikasi Studio Code-nya, lalu kita buat file baru. Dan tadi saya sudah membuatnya dengan nama hello.js. Selanjutnya kita ketik console.log, buka kurung, ketik hello world, isi file hello world. Untuk mengizinkan program, kita jalankan terminal atau command prompt. Jika bekerja dengan Windows, lalu tuliskan perintah, lalu ketik perintah node.js, enter, muncul hello world dalam node.js. Coba terminal, ya, bentar, masih ini ya. Selanjutnya tunggu. Selanjutnya kita ketik node spasi nama filenya yaitu hello.js. Hello.js, enter. Ya, dan akan muncul ini hello world yang bagian ini. Data layar kontrol. Jika menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusi, maka kode di layar perlu digantikan sebagai berikut. Kita lihat di layar.
script dokumen write hello world. Ya. Di layar dapat disiapkan di HTML dalam web browser di dokumen write menggunakan menampilkan data ke layar web browser. Perintah dari blok kode program. Yang kedua itu pernyataan atau segmen atau perintah program. Perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ini harus dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Kita menulis kode, kita menghilangkan tanda bintang, kita menghilangkan tanda titik koma, slash, titik koma, save. Lalu gunakan titik, ketik node hello.js, enter. Tetap muncul hello world. Ini tanpa ini juga kita ngetiknya ini akan muncul hello world. Ya, kita coba. Ctrl S, simpan, ketik node. Sorry. Pada bagian ini bawah, ketik node spasi, bentar. Node spasi nama filenya hello.js. Sabar ya, masih ini. Ya, contoh seperti ini, lalu kita enter. Apakah muncul tulisan hello world? Oh, sorry. Pada bagian ini kita salah. Kita harus tambah titik kurung dulu. Ya kan, munculnya sama ya. Tanpa ada tanda titik koma juga munculnya tetap hello world. Ya. Kita menulis kode, kita kehilangan tanda titik koma ya tadi, dan sertakan ini tetap munculnya hello world. Baik. Menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode, misalnya kita tambahkan ketik tanda petik koma. Di sini kita tambah petik koma, konsol tetap selamat datang di Stikom Ilindo Kupang. Ya, kita coba tambahkan konsol tap saja .log kurung selamat datang di Stikom Ilindo Kupang. Selamat datang di Stikom Ilindo Kupang. Lalu ini kita tanda dua di atas terlebih dahulu, tadi saya lupa. Ya. Selanjutnya kita tambahkan koma. Lalu kita coba lagi di bagian ini.
Selanjutnya kita ketik node spasi laptopnya ya, kita ketik node hello.js ya, lalu kita enter. Kita lihat ya, dan munculnya seperti ini ya, hello world. Enter. Tanda petik koma berguna untuk memisahkan antara perintah 1 dan perintah 2. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri bagian program berisi 2 perintah program atau lebih yang dianggap satu kelompok. Buat contoh, kita ketik var pada bagian sini. Ketik var kasih as sama dengan 2 titik koma, enter. If buka kurung sama dengan 2 kali 2 tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Lalu kita save dulu, save ya. Perintah var a bernilai 2. Jika a bernilai 2, maka akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Bagian di atas kita jadikan komentar supaya terbaca. Ketik 2 kali, lalu kita save. Lalu kita jalankan ke node.js, node hello.js ya. Ya. Salam. Kita ketik lagi console spasi .log buka kurung ketik koma 2 perintah ketik log kurung ketik perintah yang 2 ketik titik koma. Titik koma. Lalu ya. Di sini kita lupa A. Ya, setelah itu jadi ganti lagi A dengan 2. Ini kan tadi A dengan 2. Selanjutnya kita ini, lalu kita save terlebih dahulu.
Jalankan terminal salah. Kita tunggu. Selanjutnya kita ketik node, kasih nama filenya ya. Nama filenya node hello.js. Enter. Ya, dan akan munculnya seperti ini. Selamat datang di Stikom Uyadono Kupang, perintah 1, ini perintah 2 ya. Selanjutnya kita belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks yang tidak diterjemahkan oleh interpreter. Kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu tabel slash dan slash, dan diakhiri dengan bintang slash. Lihat di layar, kalau menggunakan HPS, maka perintah ini akan diekspresi dan ditambahkan komentar ketik koma 2 kali, maka jadi komentar. Nah, seperti ini. Kalau komentar lebih dari satu baris, kita menggunakan HPS slash slash kasih bintang. Contohnya begini, slash slash, sini kasih bintang, dan yang bagian ini kasih bintang slash slash ya. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Nah, kita hapus bintang ini. Ini satu. Ini benar. Samping bintang. Tulisan di atas ini gunakan 11. Ya. Kalau ditulis di atas, kita gunakan ketik 2 kali, ketik slash slash contoh komentar 1 atau ditulis di sampingnya. Contoh komentar 2 seperti ini. Variabel. Seperti ini ya. Yang keempat, variabel adalah nama atau pengenalan yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang ditentukan oleh aplikasi. Data selanjutnya ditempatkan di memori komputer, dan JavaScript variabel dapat dibuat dengan kata kuncinya var, let, atau berupa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa program yang tipe datanya dinamis. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global yaitu dideklarasikan di luar fungsi, yang variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum kata kunci variabel adalah bentuk umum variabel nama variabel. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Contoh, variabel A pada kode di atas kita deklarasikan dengan nama A. Yang ini. Dan ini A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined.
Untuk mendeklarasikan, kita dapat mengisi nilai variabel A menggunakan operator penugasan berikut. Operator penugasan titik koma, variabel A titik koma, variabel B titik koma, variabel C titik koma. Berikut contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita masukkan ke Visual Studio Code, buat file baru dengan nama var.js. Ya, kita masuk, kita tekan ini, lalu kita buat. Tadi kita sudah membuat var.js. Ini, lalu kita enter. Habis ketik nama file, kita enter. Ya. Selanjutnya kita sabar. Nah, dan ini bentar, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita ulang, kita ketik var global var sama dengan enter. Contoh lagi .log buka kurung local var spasi titik 2 ini tanda tambah spasi local var titik koma enter. Enter. Lalu lagi yang ini enter, slash 2 kali memanggil fungsi. Enter, F buka kurung, lalu titik koma enter ya. Lalu kita save, Ctrl S. Sudah. Lalu kita jalankan, kita ke terminal. Ya, sabar, tunggu. Ya. Ini kita ketik node spasi nama filenya var.js, lalu kita enter. Ya sabar, kesalahannya pada ini ya, bentar, kita coba lihatnya ke atas dulu. Sabar.
Ya, baik, selanjutnya kita memanggil variabel berfungsi global. Selanjutnya kita ke membuat nama baru filenya. Cara ini kita buat nama dengan var 1.js ya. Tadi saya sudah membuatnya. Lalu kita sesuai habis kita kasih namanya, kita enter dan muncul begini. Setelah itu kita buat bagian ininya, isi ini dengan variabel a sama dengan 100 ya, dengan lalu ini enter 100 ditambah 200, muncul hasilnya nanti 100 ditambah 200 sama dengan 300 ya. Sebentar, nanti coba kita jalankan. Itu coba buat terminal, new terminal. Nah, ketik node c var kita belajar dengan kata kunci let, merupakan fungsi baru yang ditambahkan pada SMA script 6 dan digunakan mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan let sama seperti var penulisannya, let nama variabel, let nama variabel 1, nama variabel 2. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan variabel yang digunakan kata kunci let seperti berikut. Let nama variabel nilai awal titik koma, let nama variabel sama dengan nilai awal koma nama variabel 2 titik koma. Nilai awal 2, perhatikan kode berikut. Masukkan variabel studio code, buat file baru dengan nama, dengan kita buat ya, dengan nama file baru kita ketik di sini new file, dan tadi saya sudah membuatnya itu dengan nama variabel 2.js ya. Selanjutnya lalu kita enter dan munculnya ini nama variabel.js. Lalu kita ketik for i sama dengan 0 titik koma i lebih besar kurang dari 3 titik koma i plus tutup kurung buka kurung awal. Kita enter pada bagian ini. Lalu bagian ininya kita ketik console.log buka kurung nilai i sama dengan ini kita tambahin di koma ya, koma lagi log ya. Ini kita kurangkan. Lalu ini harus tanda titik koma yang dilakukan. Kita save, Ctrl S. Lalu kita jalankan dengan cara klik pada terminal, new terminal. Kita tunggu, masih proses. Sabar. Nanti selanjutnya kita ketik aja node spasi, nama filenya apa ya, nama filenya var 2.js. Lalu kita enter ya, munculnya seperti ini hasilnya. Nilai i sama dengan 0, nilai i sama dengan 1, nilai i sama dengan 2 ya. Tadi kan i3 kan kurang dari jadi 0, kurang dari 3 jadi 0,
1, 2 ya. Di luar blok pengulangan nilai I sama dengan 3. Selanjutnya kita buat contoh satu lagi, kita buat dengan nama var 3.js ya. Tadi saya sudah membuatnya. Ini kita pemanggilnya aja sebentar. Hilangkan dulu ini. Ya, kita ketik saja for i sama dengan i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 3, titik koma i plus plus tutup kurung buka kurung awal console.log buka kurung petik 2 nilai i sama dengan petik spasi. Ini kita dulu, kita spasi, kita tambah spasi i sama dengan koma konsol ini per n di luar blok pengulangan nilai i sama dengan ini. Kita lupa tambahkan tanda tutup kurung titik koma, lalu kita save, Ctrl S ya, kita save, Ctrl S, Ctrl S. Coba kita jalankan dengan cara kita terminal, tunggu aja hasilnya ya. Bentar. Perhatikan pada layar blok pengulangan di atas variabel i dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Selanjutnya kita layani ini sudah. Lalu kita ketik node, pasti nama filenya var 3.js. Lalu kita enter. Ya, ini lagi ya. Ini nilai i sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan ini. Di luar blok pengulangan nilai i sama dengan 3 ya. Kita lihat yang pada yang kedua. Ada perbedaannya ya guys ya. Di sini tanpa kata var dan di sini kita tandakan kata var variabelnya. Ya, ada perbedaan sedikit ya di itu. Lalu berikut kita belajar menggunakan konstanta. Dalam JavaScript konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum menggunakan kata const tersebut adalah sebagai berikut. Kita ketik ini konstanta nilai, contoh konstanta p, sabar. Kita berikutnya const. Ini kita buat file baru, tadi saya sudah membuatnya, kita tinggal memanggil ulang supaya jangan memakan banyak waktu. Ini kita ketik deklarasi konstanta const pi sama dengan 3.1415935358973 titik koma. Jari-jari lingkaran variabel radiusnya ini ya, deklarasi ini kita hilangkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu coba kita panggilkan ini terminal, sabar, konstanta sini ya. Ya, sekarang kita ketik node
spasi nama filenya jones.js, lalu kita enter. Ya, pada di sini masih error. Ya, sabar, kita ulangi. Ya. Ya, yang ini kan tadi ya. Dan ini sudah ini. Ya, gitu saja ya tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.